tulisannya tuh mobil BPJS keliling. Ya, mobil di mobil ini bisa melakukan pelayanan apa saja pelayanannya sama. Pelayanan yang bisa ada di kantor BPJS, bisa administrasi kah, bisa PIPP, pengaduan dan permintaan informasi, dan pelayanan-pelayanan yang lain. Jadi nanti mobil itu, selain mobil itu bisa pelayanan langsung di situ, kita juga sudah ada tenda portable kok. Kita ada kursi portable, ada tenda di situ. Permudah mereka itu masyarakat kita. Oh, contoh dia ada di daerah yang mungkin kalau dia ke kantor itu jauh, memakan biaya, ya kan, waktu mungkin kan. Nah, jadi kita yang hadir ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Yunike Carolina dalam program Bincang Tribun bersama BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu. Sudah hadir bersama saya kembali ini Pak Kepala Bagian Layanan Kepesertaan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Bengkulu, Ahmad Saibul Wafa, atau biasa diakrab panggil Pak Wafa ya Pak ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Jadi setelah kita berbincang tentang kanal BPJS Kesehatan nih Pak, kita akan berbincang lagi tentang layanan BPJS Kesehatan keliling ya Pak. Iya. Ya, mungkin bisa dijelaskan ini Pak, apa layanan BPJS Kesehatan keliling ini Pak, seperti apa? Oke, jadi BPJS Kesehatan keliling ini adalah salah satu tujuan dari kita. BPJS itu mendekatkan diri, memberikan pelayanan jemput bola kepada masyarakat. Jadi sebuah mobil ini mobil ini, jadi ada petugas kita di sana bersama driver. Jadi di mobil ini bisa melakukan pelayanan apa saja pelayanannya sama. Pelayanan yang bisa ada di kantor BPJS, bisa administrasi kah, bisa PIPP, pengaduan dan permintaan informasi, dan pelayanan-pelayanan yang lain seperti itu. Cuman dia lebih mobile ya Pak. Ya, jadi ini tadi jemput bola. Ya. Inovasi ini Pak. Ya, ini sebenarnya dikatakan baru. Ya, sudah cukup lama, ya mungkin sekitar 3-4 tahun sudah berjalan mobil BPJS keliling ini. Mungkin sekarang ini mungkin masyarakat lebih antusiasnya lebih banyak seperti itu. Berapa unit nih Pak ada mobil kita? Kan ini kalau di kantor cabang Bengkulu itu ada 2 unit gitu mobilnya. 2 unit. Ya, mana aja nih Pak jarak terjauhnya? Kalau katakan jarak terjauhnya, kita sudah pernah datang ke Muko-Muko mobil itu. Keliling 10 kabupaten kota ini kayaknya Pak. Kalau wilayah kantor cabang Curup masuk ke kantor Oh ya, ada juga nanti. Iya, ada juga mereka. Mobil kelilingnya ya Pak, khusus ya. Ada. Jadi 4 tadi. Kalau kita di Provinsi Bengkulu ini mobil ini alhamdulillah di 6 kabupaten kota nih, 5 kabupaten dan 1 kota, Muko-Muko, Bengkulu Tengah, Seluma, Kaur, sama Bengkulu Selatan dan kota, apalagi kota Bengkulu ya. Ini sudah pernah kita datangi ya, sesuai dengan permintaan dari masyarakat. Oh, nanti kita menunggu dulu Pak ya? Iya, seperti itu. Menunggu dulu ada permintaan baru kita datang, atau mungkin memang inisiatif kita mau jadwalnya mungkin hari Minggu ini kita ke daerah selatan atau minggu depannya kita ke utara. Karena gini, kita itu tadi yang saya sampaikan bahwa antusiasnya sudah banyak nih Pak. Jadi setiap hari minimal mobil ini harus keluar pagi dan sore. Sudah ada jadwalnya. Untuk minggu depan saja sudah ada jadwalnya di minggu ini nih. Nah, jadi kalau untuk keluar ke kabupaten biasanya kita di sini kita jadwalkan dulu, dan ini ada kontak personnya. Nah, silakan dijadwalkan nanti hari apa, jam berapa, dari jam berapa ke jam berapa, nanti kita akan datang ke sana, stay di sana seperti itu. Dari jam berapa ke jam berapa Pak operasionalnya mobil keliling ini? Sebenarnya kalau ya jam pelayanan lah ya, dari jam 9, biasanya mulai dari setengah 9 sampai ya paling sore. Kita pernah di salah satu kabupaten mungkin di daerah, karena itu ya alhamdulillah antusiasnya banyak, hampir jam 6 kita selesai pelayanan. Perlu mendaftar juga nggak Pak untuk mendapat layanan BPJS keliling ini? Cuman kontak untuk dijadwalkan saja. Kapan bisanya? Nggak harus mendaftar nggak ya? Nah, jadi kita permudah mereka itu, masyarakat kita. Oh, contoh dia ada di daerah yang mungkin kalau dia ke kantor itu jauh, memakan biaya, ya kan, waktu mungkin kan. Nah, jadi kita yang hadir ke sana. Pastikan tapi ada sinyalnya. Ada sinyal. Tapi kita juga bawa Mbak, kita bawa juga penguat sinyal.
My Orbit kita. Kita di mobil itu kita sediakan My Orbit. Jadi harapannya tadi di mana yang daerah-daerah yang sinyalnya lemah dengan My Orbit itu kita bisa ya sejauh ini kita datang ke lokasi-lokasi hampir semuanya ya bisa langsung ditindaklanjuti di lokasi. Kenapa harus punya sinyal nih Pak? Karena kita ada layanan ini ya online-nya juga atau gimana Pak? Karena gini, kita kalau tidak sinyal tidak ada, kita udah jauh-jauh, masyarakat udah ya datang ke kita nggak bisa pelayanan. Ya kan? Layanannya butuh ini juga Ya Pak, butuh online, jaringan seperti itu. Jadi kan kalau memang nanti cuma datang kita ambil, kita kerjakan di kantor, ya Percuma. masyarakat juga harus nunggu kan. Ya. Kalau di situ Ya. kita langsung TL di lapangan. Langsung selesai. Ya langsung Kalau selesai. dia mau bikin kartu kepesertaan itu Ya, langsung dia mau daftar, contoh dia mutasi dari sebelumnya nonaktif ke aktif, dia mau pindah vaskes, di situ langsung mau bisa. bayar cicilan tadi. Iya, bayar cicilan, terus dia mau penambahan, ya contoh dia punya Mau naik anak, ya dia mau apa, dia naik pangkat, mau update Kelas. gaji, update ya golongan, bisa langsung di situ. Bisa ya Pak ya, Iya. sama aja sebenarnya kayak Iya. kayak kita datang ke kantor Benar cabang itu sekali. sendiri ya Pak. Benar. Nah, itu Lebih tadi. mudah lagi nih Nah, jemput itu. bola Pak, lebih enak nih warga. Iya, harapannya ya tadi Iya. ya inovasi ini hadir ya atas ya masukan dari masyarakat seperti ini. Wilayah BPJS Kesehatan Cabang Bengkulu ini kan ada 6 kabupaten kota ya Pak Iya, ya? iya. Udah pernah kita datangi semua? Atau ada yang belum? Masih Alhamdulillah kayak- sudah, Mbak. Alhamdulillah sudah Pak ya? Apalagi yang daerah-daerah terdekat ya, khususnya yang terdekat di kota Bengkulu, kayak Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kabupaten Seluma, itu Antusias. setiap minggu itu pasti adalah request dari daerah-daerah terdekat ini. Ada syaratnya nggak Pak untuk request bisa kita datangi? Misalnya jumlahnya harus minimal berapa? Kita kalau syarat khususnya tidak Nggak ada, ada. tapi kita selalu sampaikan tolong dipublikasikan, karena kan sayang kita sudah datang ke sana terus kalau tidak ada orang yang akses kan layanan sepi, kasihan yang udah minta jadwal yang sebelumnya kan udah banyak minta jadwal. Jadi harapan kami cuman kalau syarat khusus tidak ada, tapi kami cuman menyampaikan ya setiap sudah minta jadwal pastikan nanti ya masyarakatnya antusiasnya dong. Kasihan ya yang lain Udah nunggu antrian. iya nunggu gitu ya. antrian, pas kita datang ke tempat yang kita jadwalkan sepi seperti itu. Sejauh ini Pak pengalamannya Kalau antusias ya warga gimana? antusias sih minimal 10 masyarakat lebih lah. 10 kan ya, kalau 10 itu sudah dikatakan banyak lah ya. Banyak. Minimal 10 pasti ada lah. Bahkan Ada ya Pak. kami pernah di salah satu daerah itu kewalahan kami. Ada sampai 100-an itu. Wih. Jadi petugas kami pulangnya Bisa dari nginap sana dari jam 8:30. Kami juga pernah, saya pas hadir waktu itu di kecamatan, di salah satu kecamatan di kabupaten ya, di Iya. kabupaten terdekat. Itu kita belum datang aja mungkin ada sekitar 50 orang yang sudah Menunggu. ya antusiasnya. Tapi kami seneng kayak gitu, Mbak. Kami seneng. Jadi alhamdulillah ini bisa ngebantu masyarakat seperti itu. Biasanya kita di lapangan atau mungkin kerjasama dengan kantor kecamatan gimana Pak untuk posisi mobil keliling kita ini sendiri? Nah, jadi kita sesuai request yang diminta dari entah itu kecamatan, entah itu kantor desa, entah itu kantor lurah. Biasanya dia bilang, "Pak, saya maunya di balai desa." Oke. Jadi nanti mobil itu, selain mobil itu bisa pelayanan langsung di situ, kita juga sudah ada tenda portable kok. Kita ada kursi portable, ada tenda di situ, ada genset mini. Kita sudah Siap. semuanya ya. Bentuknya kayak apa sih Pak? Mungkin bisa digambarkan Nah, sedikit? nanti bisa. Ada tulisannya apa gimana? Jadi tulisannya tuh mobil BPJS Mobil keliling. keliling, Ya, mobil ada BPJS ya. keliling. Di dalam jadi ada mobil Suzuki AVV ya. Nah, ini saya jelaskan nih, Ya. Pak. Nah, mobil Suzuki AVV yang mana kursi belakang penumpang itu kita setting di situ jadi meja pelayanan. Jadi ada pintu belakangnya itu buat pelayanan di belakang, pintu samping itu buat pelayanan di samping. Di sana juga semuanya ada, Mbak. Ada pengeras suara. Oh. Kalau orang antrian banyak kita pakai mic pengeras suara ada. Dalam situ juga sudah ada stop kontak semuanya dan genset semuanya ada. Ya, yang jelas monitor juga ada. Ada. Nah, yang jelas di sana kurang lebih kayak ya pelayanan yang ada di kantor BPJS. Ya, seperti itu. Jadi unitnya ya. sudah memang meja sudah ditentukan. Nah, untuk antriannya
kalau antusiasnya banyak, kita juga mobil itu ada tendanya mobil itu. Tenda yang lengket di mobil, dan tenda kita juga ada penambahan tenda portable yang bisa kita kalau sama antusiasnya masyarakat banyak, kita bisa tambah tenda portable lagi seperti itu. Udah enak juga Pak ya. Iya, jadi disediain tenda. mobil itu memang didesain khusus. Mobil itu dikirim dari pusat. Jadi di mobil itu sudah ada tadi pengeras suaranya, terus juga tendanya tendanya itu tenda yang sudah langsung, tidak perlu dilipat-lipat lagi seperti itu. Untuk layanan yang paling banyak dicari masyarakat ini Pak ketika mendatangi mobil keliling ini apa nih Pak? Yang paling banyak kita beroperasi ya. Yang paling banyak biasanya perubahan data. Perubahan data. Itu yang paling banyak. Entah itu perubahan paskes, entah itu perubahan nomor handphone. Nah, itu yang paling banyak perubahan data. Yang kedua, mutasi biasanya dari nonaktif ke aktif. Biasanya dia sebelumnya sebagai pekerja, terus dia sudah berhenti. Nah, dia mau daftar mandiri. Terus dia sebelumnya yang dibayari pemerintah, karena sudah tidak dibayari pemerintah, dia mau daftar mandiri. Itu yang paling banyak sih, perubahan data dan mutasi. Perubahan data dan mutasi tadi Pak. Nah, kalau misalnya ada masyarakat ingin mengontak atau pengen nih mobil keliling BPJS Kesehatan ini datang ke daerahnya, ada syarat atau menghubungi kemana nggak Pak? Oke. Jadi nanti bisa hubungi saya, juga bisa nih nomornya. Nanti nomornya kami catatkan lah, nomor PIC-nya nanti kami catatkan. Jadi ada namanya Mas Deka Sasmitra. Nah, itu PIC kita yang ada di kantor cabang Bengkulu. Jadi nanti biasa setiap minggu juga kita selalu buat leaflet. Nah, di leaflet itu ada juga nomornya. Nanti kita cantumkan di link lah ya gitu. Nanti kita cantumkan di sini linknya, nomor untuk PIC untuk minta jadwal BPJS keliling seperti itu. Pak, melibatkan stakeholder nggak Pak dalam kegiatan mobil keliling kita ini Pak, layanan keliling? Nah, ini pertanyaan bagus juga nih Pak. Kenapa? Jadi apakah melibatkan stakeholder? Kadang itu kita juga pernah jalan Mbak ya, pernah jalan di salah satu kabupaten. Di kota Bengkulu juga kita pernah jalan itu barengan dengan ya OPD yang lain. Bisa dengan Capil, bisa dengan kayak yang kemarin di Kecamatan Gading Medika kalau nggak salah. Kita ada juga SIM keliling seperti itu. Jadi kita juga berbarengan sesuai dengan jadwalnya, pas ada barang ya kita ikut. Ada kerjasama juga berarti ya Pak ya? Kalau kerjasama secara khusus nggak ada, tapi kita kontak-kontakan lah. Ya. Termasuk mungkin pernah ada yang mendaftar, kami pengen kesini dong layanan BPJS Kesehatannya dari pemerintah daerah, pernah nggak Pak kita? Nah, biasanya kayak gitu. Pernah Mbak. Jadi kondisi-kondisi pas ada event nih di salah satu kabupaten gitu kan, ada event, contoh event HUT atau event-event contoh ada kegiatan-kegiatan kayak kearifan lokal di kabupaten itulah. Contoh dia membuat pelayanan terpadu di kabupaten itu. Sering ada dulu di kabupaten nggak apa-apa disebutin ya. Kabupaten Bengkulu Selatan. Namanya ada kegiatan apa tuh? Kalau bahasa daerah ini Bujian Dusun apa? Bujian Dusun. Bujian Dusun. Ya, nah, program daerahnya Pak ya. Nah itu kita juga diundang untuk ikut berpartisipasi supaya masyarakat tidak jauh-jauh ke kantor BPJS, mobil itu kita standby-kan. Ke desanya langsung gitu Pak? Iya. Ke desanya langsung ya? Langsung ke desa-desanya. Ada juga yang namanya kalau di sini, kalau di Kota Bengkulu namanya MPP keliling. MPP keliling. Gandeng juga. Iya, gandeng juga. Kita alhamdulillah salah satu yang antusiasnya cukup banyak setiap ada program-program itu. Kalau di Kabupaten Seluma dulu ada namanya Calendar of Event. Nah, itu yang dia keliling-keliling ke daerah. Kita juga beberapa kali diajak seperti itu karena antusias masyarakatnya bagus, akhirnya kita diajak. Artinya ini layanan BPJS Kesehatan Keliling ini terbuka bagi siapapun ya Pak, ya, maupun benar. Mau itu stakeholder Pemdanya atau mungkin ada perusahaan swastanya mungkin ya, mau memfasilitasi karyawannya, kita siap nggak Pak gitu kan? Ya sejauh ini kita ada juga permintaan juga dari beberapa PT gitu kan. Misalnya. Dan yang paling banyak tadi memang yang paling banyak kita lebih ini kan untuk ke masyarakat ya kan. Biasanya kita lebih untuk ke masyarakat untuk ya kita
top priority-nya biasanya langsung ke masyarakat dulu dong, seperti itu. Karena kalau pas bertabrakan nanti bisa ada kendaraan. Nomor satu masyarakat. Iya. Iya, iya. Karena kan kalau masyarakat kan biasanya mereka itu tadi keterbatasan. Tapi kan karena kendaraan kita ada 2 unit, biasanya kita bisa langsung 2 jalan. Kalau memang bertabrakan seperti itu. Kendala yang kita hadapi Pak selama ini Pak saat beroperasi ada nggak Pak? Nah, kalau kita sebenarnya bukan kendala Bukan, ya. ya bukan kendala, tapi ya salah satu tantangan lah. Karena kalau kita harus bergerak 2 kendaraannya, otomatis tadi petugasnya itu harus dua-duanya standby di sana. Terus kita juga drivernya biasanya. Drivernya kita juga, karena kan kita banyak ada kegiatan-kegiatan juga. Tapi sekali lagi biasanya drivernya masih tetap jalan tapi di drop on saja. Biasa petugas kita saja, nanti drivernya yang ini bergerak seperti itu. Pak, ada rencana untuk penambahan unit mobil layanan keliling ini Pak? Nah, kalau untuk penambahan unitnya sebenarnya cuma 2 unit dengan 6 kabupaten kota Pak. Nah, ini Mbak, sebenarnya kita karena antusiasnya ini banyak, nanti kita ada inovasi ini. Nah, inovasinya nanti mungkin kalau ada podcast di selanjutnya nanti kita bahas nih podcastnya untuk karena antusiasnya sangat banyak BPJS keliling ini, jadi kita kembangkan lagi. Kasih inovasi lebih mudah lagi daripada BPJS keliling ini. Nanti ini biar pada penasaran ini, Pak. Iya, baik. Berarti untuk sementara ini ya 2 dulu ya, Pak iya, ya. Seperti itu. Ya, dan itu masih bisa terjangkau dengan kita ya, Pak, dengan 2 unit ini. Alhamdulillah sejauh ini belum ada lah yang namanya belum ibaratkan kita sampai meng-cancel dan lain sebagainya. Sejauh ini masih berjalan ya normal lah seperti itu. Untuk penegasan ke peserta JKN sendiri nih Pak, dalam memanfaatkan layanan BPJS Kesehatan, kalau ada silahkan disampaikan ini Pak. Ya. Oke, jadi mungkin kami tidak henti-hentinya lah ya, menyampaikan kepada masyarakat hati-hati dengan berita yang belum tahu kebenarannya itu benar atau salahnya. Jadi harapan kami, hubungi kami lah, ayo gitu kan. Jadi jangan katanya, ayo hubung kami. Yang kedua, ayo yang belum mendaftar nih, daftar BPJS Kesehatan, karena kita tidak tahu sakit itu datangnya kapan, ya kan. Yang ketiga tadi yang mohon maaf nih, lupa bayar, mumpung tadi program rehabnya tadi bisa mencicil nih, sayang seperti itu kalau tidak bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir, ayo kalau ada isu-isu negatif silakan nanti kita sama-sama jaga program kita ini. Mungkin itu, Mbak. Baik Pak Wafa, itu bincang-bincang kita yang informatif ini menurut saya, dan juga dari layanan-layanan BPJS Kesehatan ini sekarang udah sangat mempermudah warga sekali ini. Alhamdulillah Pak ya. Jadi bagi Tribuners dimanapun berada, manfaatkan mungkin layanan dari BPJS Kesehatan, khususnya di kantor cabang Bengkulu ini, baik layanan BPJS Kesehatannya secara online ataupun yang menggunakan keliling tadi pakai mobil. Jadi kalaupun memang ada desa atau camatnya yang pengen memfasilitasi warganya, bisa langsung menghubungi kantor BPJS Kesehatan cabang Bengkulu atau bisa juga di kantor terdekat BPJS ya Pak yang ada di kabupaten kota masing-masing. Saya Yunike Carolina selaku host pamit undur diri, sampai jumpa dalam program Bincang Tribun selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.